Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Yani Rahmayanti, nomor NIM 931207019. Kasus terkait penggugat dengan tergugat terkait hubungan hukum pembiayaan mudharabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Modal Kerja BTN IB berdasarkan prinsip mudharabah nomor 29 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Arif Hidayat SHMH SI di Surabaya yang telah ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat. Objek KJKS Hidup Mulia. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati sehingga penggugat memperingatkan kepada tergugat melalui surat peringatan. Subjek PT Bank Tabungan Negara Persero. Surat peringatan yang disampaikan kepada tergugat tersebut merupakan salah satu bentuk itikat baik dari penggugat selaku kreditur dan sebagai upaya penagihan yang lazim digunakan di dunia perbankan. Namun demikian, peringatan tersebut tidak direspon dengan baik oleh tergugat, bahkan tergugat saat ini menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa perbuatan penggugat yang tidak membayar angsuran kredit seperti diatur di dalam perjanjian pembiayaan adalah perbuatan wan prestasi. Pertimbangan menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan, menimbangkan bahwa Luciana Anjari SHMH selaku Legal Division Head PT BTN dalam perkara ini memberi kuasa kepada William Lee Simatupang SHMH dan kawan-kawannya adalah pegawai yang bertugas di PT BTN yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili PT BTN TBK beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta Pusat, kantor cabang Syariah Surabaya 10130, beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 29 Surabaya berdasarkan surat kuasa kasus tanggal 7 Oktober 2020. Setelah diperiksa, surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil material surat kuasa. Menimbang bahwa surat kuasa kasus tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan material surat kuasa, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa kasus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya menerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara ini. Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 huruf I dan berdasarkan pada angka nomor 37 pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lamongan. Menimbangkan bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat melalui kuasanya untuk berpikir ulang masalah tergugat di mana alamatnya serta siapa saja pengurusnya, akan tetapi penggugat tetap dalam dalil gugatannya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan identik pihak tergugat, yaitu tergugat tidak
mengetahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Menimbang bahwa tergugat adalah KJKS Hidup Mulia yang menurut penggugat KJKS Hidup Mulia adalah dahulu beralamat di Jalan Mastrip nomor 62, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari dengan seksama posita demi posita gugatan penggugat tentang nama sebagai tergugat adalah KJKS Hidup Mulia, dari nama tersebut majelis hakim perlu mengetahuinya. KJKS itu singkatan dari apa? Belum ada penjelasan dari penggugat. Seharusnya dijelaskan terlebih dahulu, akan tetapi muncul kata atau singkatan KJKS Hidup Mulia, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak menjelaskan apa itu KJKS yang berkaitan pada kaburnya identitas penggugat. Yang bersengketa adanya pilihan sengketa sesuai akad mudharabah tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa AQO, sedangkan dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang Peradilan Agama, secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan semua pertimbangan majelis hakim telah bersepakat menilai penggugatan telah diberikan kesempatan untuk membela dan dalam persidangan, akan tetapi tergugat telah nyata tidak jelas dalam membuat surat gugatan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim bertanggapan bahwa gugatan yang tergugat kabur dan tidak jelas dalam mempercantumkan identitas tergugat, karena gugatan penggugat hanya dinyatakan tidak dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.